Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita melanjutkan bahasan kita tentang gerak. Dan kali ini kita akan bahas tentang gerak dalam koordinat silinder R, theta, Z. Artinya kita ingin memetakan besaran-besaran kinematika seperti posisi, kecepatan dan percepatan pada koordinat R, theta, Z ini. Di video-video sebelumnya kita sudah bahas ada satu konten tentang transformasi koordinat, dan di situ kita sudah bahas transformasi koordinat dari koordinat kartesian ke koordinat silinder, dan kita dapatkan hubungan antara vektor-vektor satuan atau vektor-vektor basisnya seperti ini ya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara koordinat silinder itu sebenarnya adalah gabungan ya antara koordinat polar yang sebelumnya kita telah bahas, tetapi hanya ditambah dengan sumbu Z seperti ini. Ya, jadi ada koordinat polar ini yang r theta ya. Koordinat polar r theta ditambah dengan sumbu Z. Tentu kalian bisa membayangkan sebuah silinder ya. Nah, di situ sumbu Z ya, itu kan bisa kita katakan sebagai ketinggiannya ya. Dan memang sesuai dengan hubungan vektor-vektor satuan ini kan bisa kita lihat juga bahwa sesungguhnya sumbu Z itu dia hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, dia tidak dipengaruhi oleh yang lain-lain ya, karena uh, kalau kita lihat pada sumbu Z, misalnya ada partikel yang bergerak, dia tidak akan merubah koordinatnya pada sumbu Z kecuali dia merubah ketinggiannya. Dalam konteks ini ya, kalau dia misalnya naik bergerak ke atas atau ke bawah, itu baru mengubah uh, koordinat Z-nya. Nah, tetapi kalau hanya sebatas bergerak melingkar misalnya atau yang lainnya dan tidak bergerak vertikal misalnya, maka sumbu Z-nya tidak berubah. Nah, maka di sini kita tuliskan sumbu Z itu hanya dipengaruhi oleh Z-nya sendiri dalam artian pergerakan vertikalnya. Nah, kalian bisa bayangkan silinder ya, bagaimana kalau ada partikel bergerak itu kalau tidak bergerak vertikal maka uh, sumbu Z-nya tidak berubah ya. Nah, maka karena koordinat silinder adalah koordinat yang seperti tadi, yaitu terdiri dari koordinat polar yang ditambah dengan sumbu Z, maka persamaan-persamaan kinematikanya tinggal ditambah dengan sumbu Z. Jadi persamaan-persamaan kinematikanya adalah persamaan kinematika pada koordinat polar yang ditambah dengan sumbu Z. Misalnya seperti posisi. Nah, posisi pada koordinat polar, vektor posisinya adalah seperti ini saja ya. Nah, kalau koordinat silinder tinggal kita tambah dengan Z ya. Z ini komponennya, ini besarnya ini vektor satuannya atau arahnya ya. Nah, ini ada R, Z. Nah, begitupun untuk yang kecepatan. Nah, ya, ini kan kita sudah bahas ya di video sebelumnya. eh, Gerak pada koordinat polar ya, kita dapatkan persamaan kecepatan hanya sampai di sini ya, r theta. Nah, kalau pada koordinat silinder tinggal ditambah dengan komponen pada sumbu Z ya. Nah, di sini Z dot karena kecepatan ya. Ini vektor satuannya. Begitupun untuk percepatan yang kita sudah peroleh di video sebelumnya pada koordinat polar yang hanya sampai di sini ada komponen R dan komponen tetanya ditambah dengan komponen Z untuk koordinat silinder ya. Nah, Z-nya berarti Z double dot karena percepatan. Kemudian vektor satuannya. Jadi ada komponen R, theta dan Z. Ini ada komponen R, theta dan Z sesuai dengan koordinatnya R, theta, Z. Itulah gerak pada koordinat silinder, terkhusus adalah besaran-besaran kinematikanya. Nah, di video berikutnya kita akan bahas gerak pada koordinat bola.